Selamat pagi kepada Dewan Juri yang kami hormati. Sebelumnya, izinkan kami menghaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Kami perwakilan siswa dari SMA Negeri 1 Denpasar. Perkenalkan, nama saya Sang Ayurania Kalista Astarina. Nama saya Ketutesta Pranjaswari. Dan nama saya Made Anika Putri Maheswari. Pada zaman modern saat ini, sumber energi listrik sudah menjadi kebutuhan utama yang tidak dapat dielakkan. Apalagi teknologi yang ada saat ini membutuhkan piranti penyimpanan energi listrik. Namun, sumber energi listrik yang ada saat ini masih berasal dari minyak bumi, di mana minyak bumi merupakan energi yang tidak dapat diterbarukan. Dan jika minyak bumi dan bahan fosil lainnya habis, maka kita akan kehilangan 70% energi yang ada di dunia. Oleh karena itu, kita mengembangkan sumber energi listrik yang berasal dari alam sehingga dapat diterbaharui. Dengan judul Super kapasitor berbahan dasar sampah daun tanaman nangka atau Artocarpus heterophyllus sebagai salah satu bentuk pengembangan energi terbarukan. Latar belakang kami membuat penelitian ini karena pada era konsumtif saat ini, tingkat konsumsi energi listrik meningkat sebesar 70% antara tahun 2000 sampai 2030. Apalagi, teknologi yang ada saat ini sangat membutuhkan energi listrik, seperti contohnya baterai pada telepon seluler dan adanya pengembangan mobil listrik. Kondisi ini semakin mendorong kami membutuhkan energi listrik yang lebih besar seperti kapasitor. Namun, kapasitor yang ada saat ini, penyimpanan energi listriknya masih sangat terbatas. Oleh karena itu, kami membutuhkan kapasitor yang lebih ramah lingkungan, memiliki waktu pengecasan yang singkat, dan memiliki penyimpanan energi listrik yang lebih besar, yaitu superkapasitor. Menurut Sasongko pada tahun 2010, sampah daun tanaman nangka atau Artocarpus heterophyllus mengandung selulosa sebesar 21,45%. Selain itu, sampah daun tanaman nangka juga mengandung flavonoid, saponin, dan tanin. Selulosa juga mengandung karbon. Setelah itu, sampah daun tanaman nangka yang ada saat ini hanya terbuang sia-sia karena masih dianggap sebagai sampah. Oleh karena itu, kami membuat superkapasitor yang berbahan dasar sampah daun tanaman nangka atau Artocarpus heterophyllus. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, dapatkah sampah daun tanaman nangka atau Artocarpus heterophyllus dijadikan sebagai material superkapasitor? Yang kedua, bagaimanakah efektivitas dari sampah daun tanaman nangka atau Artocarpus heterophyllus dijadikan sebagai material superkapasitor? Untuk tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui potensi dari sampah daun tanaman nangka atau Artocarpus heterophyllus sebagai material superkapasitor. Untuk yang kedua, untuk mengetahui efektivitas dari sampah daun tanaman nangka atau Artocarpus heterophyllus dijadikan sebagai material superkapasitor. Untuk manfaat penelitian yang pertama, mengoptimalkan penggunaan sampah daun tanaman nangka atau Artocarpus heterophyllus. Yang kedua, masyarakat dapat meningkatkan nilai guna dan nilai ekonomi terhadap sampah daun tanaman nangka atau Artocarpus heterophyllus. Baik, kita akan menuju ke metodologi penelitian, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Lab SMA Negeri 1 Denpasar pada tanggal 1 sampai 15 Juli 2021. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplorasi dengan metode pengumpulan data melalui eksperimen. Adapun desain rancangan penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap yang terdiri dari P0 yaitu sampah daun tanaman nangka yang diaktifasi dengan Aquades, P1 yaitu sampah daun tanaman nangka yang diaktifasi dengan larutan HCl, P2 yaitu sampah daun tanaman nangka yang diaktifasi dengan larutan NaOH, dan P3 yaitu sampah daun tanaman nangka yang diaktifasi dengan larutan NaCl. Adapun setiap perlakuan diulang sebanyak 6 ulangan sehingga terdapat 24 objek penelitian. Bahan dan alat. Bahan dalam penelitian ini yaitu sampah daun tanaman nangka, NaCl, NaOH, Aquades, dan HCl. Alat dalam penelitian ini yaitu timbangan digital, tisu, multimeter, baterai 9 volt, kaca, dan gelas beker. Analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kuantitatif. Baik, kali ini kita akan masuk ke indikator penelitian. Yang pertama, lampu LED menyala.
Indikator lampu LED adalah indikator yang menunjukkan apabila material yang kami uji dihubungkan dengan lampu LED dan juga baterai dapat menyala, maka material tersebut berpotensi sebagai material superkapasitor. Cara pengukurannya adalah dengan menghubungkan material yang sedang kami uji dengan baterai dan juga lampu LED. Yang kedua, tegangan dalam satuan volt. Indikator tegangan adalah indikator yang menunjukkan besarnya tegangan. Pada pengujian ini, kami menggunakan alat multitester atau multimeter. Cara pengukurannya adalah dengan melihat besar perubahan tegangan pada alat multitester selama waktu charge 10-60 detik sebanyak 30 kali dengan satuan volt. Prosedur penelitian. Tahap pertama, isolasi karbon dari sampah daun tanaman nangka. Proses ini meliputi sampah daun tanaman nangka dibakar pada suhu 500 sampai 600 derajat Celcius untuk mendapatkan kandungan karbon di BPT Kotoran Pasar. Sampah daun tanaman nangka yang telah melalui proses pembakaran ditumbuk agar lebih halus dan diayak dengan ayakan ukuran 225 mesh. Karbon dari sampah daun tanaman nangka yang telah lolos ayakan ukuran 225 mesh siap diproses menjadi karbon aktif. Tahap kedua, aktivasi karbon dari sampah daun tanaman nangka. Proses ini meliputi mengaktifasi karbon dengan merendam karbon murni ke dalam larutan aktivator selama 24 jam sesuai dengan perlakuan. Setelah melalui proses perendaman, karbon akan dikeringkan menggunakan oven selama 3 jam dengan suhu 110 derajat. Setelah melalui proses pengeringan, diperolehlah karbon aktif dari sampah daun tanaman nangka yang siap diuji berdasarkan indikator pengujian. Selanjutnya, proses pengujian material. Yang pertama, karbon dari sampah daun tanaman nangka atau Artocarpus heterophyllus yang sudah diaktifasi dipadatkan di atas kaca. Kemudian di atasnya diletakkan tisu yang sudah dibasahi dengan larutan garam. Kemudian di atasnya diletakkan lagi aluminium foil. Kemudian padatan tersebut dicas dengan baterai 9 volt di mana kutub positifnya terdapat pada aluminium foil, sedangkan untuk kutub negatifnya terdapat pada padatan karbon. Kemudian material superkapasitor siap diuji. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Tetapi pertama saya akan menjelaskan hasil dari uji tegangan volt. Seperti yang dapat kita lihat di samping merupakan tabel dari uji tegangan volt. Dan di sini terdapat P1 merupakan rata-rata terbesar yaitu 3,45%. Di mana P1 merupakan sampah daun tanaman nangka atau Artocarpus heterophyllus dengan aktivasi HCl. Hasil uji lampu LED. Setelah mencharge superkapasitor selama 10-60 detik, diperoleh hasil uji lampu LED. Saat di-charge 10 detik, lampu menyala. Saat di-charge 20 detik, lampu menyala. Saat di-charge 30 detik, lampu menyala. Saat di-charge 40 detik, lampu menyala. Saat di-charge 50 detik, lampu menyala. Dan yang terakhir, saat di-charge 60 detik, lampu tetap menyala. Kesimpulan. Maka dapat kami simpulkan bahwa sampah daun tanaman nangka atau Artocarpus heterophyllus berpotensi sebagai material superkapasitor dengan P1 yaitu sampah daun tanaman nangka dengan aktivasi HCl sebagai perlakuan terbaik karena menempati nilai tertinggi dalam dua indikator penelitian kami, yaitu dengan nilai rata-rata tegangan 3,4 volt dan lampu dapat menyala dengan baik. Saran yang pertama, perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan potensi dari sampah daun tanaman nangka sebagai material superkapasitor dengan uji STEM dan juga uji ACE. Yang kedua, perlu pengemasan yang lebih sempurna agar energi listrik yang disimpan oleh superkapasitor tidak menghilang. Kepada Dewan Juri yang kami hormati, jika dalam penyampaian presentasi ini ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Nama Budaya.